Oke, pemirsa kerukunan yang kami banggakan di seluruh Kalimantan Barat dan di Indonesia pada umumnya. Kembali kita ke Prof. Ibrahim ya, yang akrab biasa disapa Prof. Baim. Beliau adalah Ketua FKUB Kalimantan Barat dan juga ya ini pemirsa nih perlu tahu juga Prof. Ibrahim ini adalah dosen dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak ya. Jadi gini Prof, ya pemirsa juga ingin tahu bagaimana strategi dan tantangan FKUB Kalimantan Barat selama ini gitu ya, karena memang ya, namanya merawat kerukunan, ya menjaga perdamaian segala macam itu kan tantangannya juga cukup berat lah ya. Nah, ini bagaimana strategi dan tantangan FKUB ini? Oke, baik, terima kasih Bung Didi. Ya. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam konteks membangun strategi FKUB di Kalimantan Barat. Pertama, bahwa bicara soal merawat kerukunan dalam masyarakat yang plural, yang beragam ini tentu saja tidak mudah Bung Didi ya. Jadi bayangkan saja misalnya Kalimantan Barat itu ada 6 agama yang hidup di sini, masyarakat dari 6 agama. Dari sisi etnik, suku, budaya juga sangat beragam. Kemudian bahwa kita ingin pastikan semua masyarakat ini harus hidup dengan rukun dan damai, dengan penuh harmonisasi dan seterusnya. Tentu ini tidak mudah, apalagi bicara soal kerukunan itu adalah sesuatu yang dinamis Bung Didi ya. Jadi orang bisa saja hari ini rukun, besok belum tentu, lusa belum tentu, bulan depan belum tentu. Nah, karena itu maka menjaga kerukunan ini juga sesuatu yang tidak bisa sedikit pun kita lengah gitu ya. Jadi setiap saat kita harus pastikan masyarakat kita rukun. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Karena itu strategi yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bisa merangkul semua pihak, apalagi dalam konteks semua agama ini, semua pihak, semua agama, semua pimpinan agama harus berpikir yang sama untuk menjaga dan merawat kerukunan. Itu. Kemudian aspek yang kedua tadi, bahwa selain kerukunan itu sesuatu yang dinamis gitu ya. Aspek yang berikutnya adalah kita perlu membiasakan untuk komunikasi antar umat, antar agama itu harus menjadi sesuatu yang biasa. Jangan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Memang kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian kita yang masih merasa tabu dalam berkomunikasi dengan orang berbeda agama, merasa tidak nyaman tadi berteman dengan orang beda agama, bertetangga dengan orang beda agama. Tapi itu saya kira persoalan yang karena memang tidak dibiasakan. Nah, karena itu strategi yang harus dibangun FKUB di balik tantangan itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana-suasana komunikasi antar umat berbeda agama itu menjadi lebih banyak, lebih intens gitu ya. Dialog-dialog harus lebih intens dibangun antar tokoh-tokoh agama. Nah, di FKUB kan kita sudah berkumpul di sini pimpinan 6 agama. Setiap hari kita bisa bertemu, berdiskusi, bicarakan tentang umat. Ini sesuatu yang sangat strategis. Kemudian tentu saja dialog-dialog yang intens antar agama, antar umat beragama juga tidak hanya pada level tokoh tadi yang berhimpun di FKUB, tapi kita menginginkan ini juga terbangun ke tingkat yang lebih rendah. Misalnya bagaimana di tingkat pendidikan, di lembaga pendidikan, di sekolah, para guru, para siswa, generasi muda kita harus terbiasa berkomunikasi, berdiskusi, berdialog dengan orang-orang berbeda agama, sehingga nanti terbangun nuansa-nuansa yang enak, yang tidak lagi tabu. Nah, bahkan kita juga menghendaki nuansa itu juga terbangun sejak pendidikan dasar anak-anak dini, bahwa mereka harus diajarkan bahwa ini orang lain berbeda agama itu adalah saudara kita. Mereka yang berbeda agama itu adalah sahabat kita, teman kita. Bukan orang lain yang harus dijauhi, yang tidak boleh menjadi sahabat kita. Nah, nuansa ini harus dibangun. Ini bagian dari
satu strategi kita untuk memperbanyak nuansa-nuansa komunikasi, nuansa interaksi antar agama, mulai level pimpinan, level pemuda, siswa sampai ke tingkat yang paling rendah. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, FKUB sadar betul bahwa dalam konteks merawat kerukunan dan harmonisasi ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari banyak pihak. Apalah artinya pengurus FKUB provinsi yang hanya 21 orang, Bung Didi. 21 orang dengan kesibukan masing-masing pada majelis agamanya, kesibukan masing-masing tokoh-tokoh semua ya, para tokoh itu apalah dayanya kalau diharapkan hanya pada pengurus FKUB. Nah, karena itu strategi FKUB adalah membangun koordinasi dan sinergitas yang intens, yang aktif, kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Karena kita bekerja untuk pemerintah daerah, maka jajaran Forkompinda untuk provinsi ini bagian dari mitra-mitra kerja kita, kepolisian, tentara, kejaksaan, dan semuanya. Forkompinda, unsur Forkompinda adalah mitra kerja kita dalam merawat kerukunan. Begitupun dengan pihak-pihak yang lain, misalnya di lembaga pendidikan, sekolah, dan seterusnya, ada mitra kita untuk merawat kerukunan itu. Itu di level provinsinya. Kemudian kita juga menganggap tadi misalnya konteks Kalimantan Barat, bahwa kerukunan di Kalimantan Barat bukanlah hanya kerukunan di kota Pontianak, bukanlah hanya kerukunan di kota provinsi, tapi kerukunan Kalimantan Barat, kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat adalah kerukunan di semua level kabupaten kota Kalimantan Barat. Di kota provinsi misalnya kota Pontianak. Nah, karena itu maka FKUB provinsi mitra utamanya adalah FKUB kota Pontianak. Ini jadi mitra kita, mitra strategis, koordinasi, konsolidasi, sinergitas terus kita bangun. Kemudian begitupun dengan daerah lain, FKUB kabupaten kota yang lain di Kalimantan Barat, ini harus terus kita bangun dan akan terus kita bangun dalam konteks sinergitas merawat kerukunan di wilayah Kalimantan Barat. Nah, ini yang kita lakukan dengan sebuah komitmen tadi bahwa FKUB perlu bersinergi dengan semua pihak, baik sesama FKUB dari FKUB provinsi, kabupaten, kota, maupun kelembagaan pemerintah, Forkompinda di semua tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kelembagaan masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakat lainnya. Semua pihak adalah bagian dari sinergitas yang terus kita bangun. Nah, ini di antara strategi-strategi yang kita bangun untuk memastikan kerja-kerja merawat kerukunan dan harmonisasi itu bisa dilaksanakan oleh FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Oke, ini mungkin ada enggak Prof contoh real yang FKUB menemukan kasus istilahnya di antara umat beragama, kemudian menimbulkan tegangan lah misalnya, kemudian FKUB berhasil meredanya atau segala macam, kan macam-macam nih kan biasa di tiap daerah lain hal atau lain masalah yang dihadapi segala macam. Ya, oke. Kalau konteks antar umat beragama, saya kira di periode saya tidak bisa menyebutkan periode sebelumnya, saya kira pasti ada. Di periode saya tahun lalu ya, awal tahun lalu misalnya ketika kasus penolakan terhadap tatung Atong di Pemangkat misalnya. Pemangkat. Itu kan viral dan sempat memanas, bahkan hampir terjadi konflik yang besar antar umat beragama. Nah, ketika terjadi kasus itu, kita FKUB, saya misalnya langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk misalnya orang yang saya kontak pertama adalah Kemenak Sambas. Pemangkat. Orang yang saya kontak pertama, kemudian dari situ kita terus lakukan pemantauan masih dengan bagaimana penyelesaian itu di lapangan. Kemudian FKUB juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polda bagian intel keamanan ya. Mereka kita koordinasikan, kemudian karena awalnya persoalan itu dari video yang dikirim di media sosial itu yang membuat panas dan viral. Karena itu saya meminta pada pihak Intelkam juga pada
saat itu untuk men-take down video itu. Ya, Jadi take down deh. take down video itu, pastikan jangan lagi beredar sehingga tidak lagi memancing kemarahan masyarakat. Karena kalau dilihat pada saat itu luar biasa, kemarahan masyarakat dan video itu luar biasa, panas sekali, bahkan saya bilang orang Polda ini menyeramkan. Karena itu pastikan ini harus di take down, dan alhamdulillah itu dilakukan. Itu sikap cepat darurat kita. Kemudian sikap lebih lanjut yang terus dilakukan FKUB adalah terus membangun koordinasi komunikasi. Misalnya saya langsung kontak majelis agama yang semula saya kontak ketua Konghucu, saya kira Konghucu, ternyata bukan, tapi di Walubi. Akhirnya saya mengontak ketua Walubi, dan alhamdulillah karena beliau-beliau semua adalah anggota kita di FKUB, dan koordinasi komunikasi menjadi lebih mudah. Menemukan jalan penyelesaian menjadi lebih mudah. Semua pemuka agama bergerak, dan prinsipnya dalam persoalan-persoalan seperti itu, pertama yang dilakukan oleh FKUB adalah kita bicara melalui pimpinan agama yang bersangkutan. Nah, kalau kemarin misalnya melibatkan antara Muslim dengan umat Buddha yang Atong itu, maka dari pimpinan Muslim itu yang dengan pimpinan Walubi itulah yang kita bangun koordinasi yang kuat, selain pihak keamanan dan seterusnya. Nah, itu saya kira dalam konteks keagamaan ya. Nah, selain itu sebenarnya potensi konflik kan bukan hanya murni soal keagamaan, termasuk soal politik banyak, apalagi di 2024 kemarin ya, tahun politik kita, pesta demokrasi kita berlangsung, ada banyak potensi konflik dalam ranah politik yang juga menjadi perhatian FKUB. Salah satunya adalah bagaimana penolakan sebagian kelompok masyarakat terhadap hasil pilkada kita di awal-awalnya, karena ada sebagian menolak, belum mau menerima, bahkan memunculkan isu untuk konflik antar kelompok umat yang juga pasti umat beragama di dalamnya. Nah, ini segera kita atasi. FKUB dengan Kesbangpol segera koordinasi, dan pada akhirnya FKUB melahirkan satu himbauan untuk semua masyarakat agama menahan diri, himbauan untuk semua masyarakat agama menerima dengan lapang dada apapun hasil dari proses politik pilkada yang sudah berlangsung dengan aman dan lancar itu. Nah, saya kira dua contoh saja yang saya sampaikan, tapi intinya Bung Didi, alhamdulillah saya kira untuk konteks Kalimantan Barat kita bisa menjaga situasi yang rukun, aman, damai itu, terlepas dari riak-riak sedikit itu biasalah, tidak mungkin tidak ada gitu ya. Namanya hidup orang banyak, beda agama, beda kepentingan, beda politik, pasti ada riak-riak sedikit. Tapi disitulah menguji kita untuk bagaimana FKUB terus bisa merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Saya kira itu, Bung Didi. Mungkin ini Prof, mungkin tadi Prof di awal ada nyinggung terkait pemanfaatan web dan media-media sosial untuk misalnya menyebar pesan-pesan kerukunan, toleransi dan sebagainya. Kemudian ya mungkin mencegah radikalisme juga mungkin ya. Nah itu tadi selain web, apalagi Prof yang FKUB lakukan? Satu, saya jelaskan dari web dulu ya. Web itu kan adalah jendela atau rumah informasi bagi FKUB. Bahwa semua kegiatan-kegiatan literasi kerukunan, kegiatan yang terkait dengan merawat kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat, itu semua harus dimunculkan dalam rumah besar FKUB di website itu. Artinya bahwa jangan ada satu pun program-program kerukunan di FKUB Kalimantan Barat yang tidak bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Barat. Karena itulah yang tujuan kita, gitu ya. Tidak ada gunanya kalau kita bekerja sendiri, hasilnya untuk kita sendiri tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kalau kita bicara soal kerukunan antar umat beragama, maka kerukunan itu harus kerukunan milik semua masyarakat agama di Kalimantan Barat. Nah, website itulah corongnya. Termasuk untuk FKUB daerah, semua kita siapkan tempatnya, hostingnya, semuanya bisa
menyampaikan Masuk apa situ, yang Prof. dibuat di daerah masing-masing dalam konteks kegiatan merawat kurikulum beragama. Itu satu di website. Nah, yang selain website kita juga punya media-media sosial, karena eranya sekarang era media sosial, di mana Prof. umat kita banyak bergelut di media sosial. Itu ada Instagram, ada Facebook. Nah, kita FKUB juga sampaikan semua pesan-pesan kerukunan di media itu, termasuk misalnya FKUB membuat program-program video kerukunan, video kerukunan yang nanti disiarkan melalui media-media sosial itu. Ini bagian dari pemanfaatan terhadap media sosial. Dan alhamdulillah hari ini kita mulai untuk podcast, bagian dari memanfaatkan teknologi informasi komunikasi kita hari ini, Bung Didi. Iya. Oke, saya kira banyak sekali ya hal-hal menarik yang dilakukan FKUB, terutama tadi ya terkait dengan tantangan ya menjaga kerukunan luar biasa FKUB Kalbar. Jadi saya kira untuk sesi ini kita cukupkan, Prof. Nanti kita akan melanjutkan ke sesi terakhir. Gimana? Mungkin sebelum masuk ke sesi tadi, kenapa Didi menyebutkan tantangan ya. Tantangan memanfaatkan semaksimal mungkin media sosial termasuk web untuk komunikasi FKUB ya. Tentu saja di internal juga, Bung Didi, karena orang-orang FKUB, para tokoh tokoh ya sudah sepuh juga agak susah beradaptasi dengan media sosial. Nah, karena itu beberapa memang harus kita bangun dengan sabar, terutama ketika FKUB memberikan bekal bagi semua FKUB untuk menyiapkan tenaga personal website masing-masing, bisa menulis berita di website masing-masing. Nah, ini tantangan internal, tapi menurut saya ini bukan suatu halangan. Ini justru menjadi sebuah motivasi untuk kita bekerja lebih baik ke depan. Ya, Prof. Mungkin ini juga, Prof, ya termasuk buku, ada 2 buku nih nampaknya yang memang ya ini bagian dari strategi literasi itu tadi, Prof. Betul. Oke, terima kasih, Prof. Jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya nanti terkait dengan kalau tadi strategi dan tantangan, nanti sesi terakhir kita akan bicara tentang dampak dan harapan FKUB Kalbar untuk masa depan kerukunan di Kalimantan Barat. Siap.